istrinya Bang Herman ini sakit itu menangis. Dan aduh sakit. Nggak pernah Bang, dan kali itu didengar semua. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Dengan histori istrinya Bang Herman tadi yang sering berulang-ulang kali dikirim santet atau guna-guna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kiriman cerita datang dari Bang Herman yang tinggal di wilayah Bekasi. Bang Herman berbagi cerita tentang yang dialami dalam rumah tangganya. Jumpa lagi bareng gua Ocan Dan gua Dayo di channel Lembayung Sunyi. Alhamdulillahirobbilalamin. Gua ucapin terima kasih buat kawan-kawan yang masih setia pantengin kita di sini. Semoga Allah berikan keberkahan, rezeki yang berlimpah, kesehatan selalu untuk kalian. Amin. Buat kawan-kawan yang baru nonton dan belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu agar kami tetap bersemangat lagi membawakan cerita-cerita horor dan misteri, dan channel kami bisa lebih berkembang lagi. Jadi gini Bang, kiriman cerita yang dikirim sama Bang Herman ini tentang apa yang dialami oleh istrinya Bang Herman. Kejadian apa nih yang dia Istrinya Bang Herman. Ya kawan-kawan, seperti apa kejadian yang dialami oleh istrinya Bang Herman? Yuk mari sama-sama kita simak dari cerita yang akan dibawakan oleh Bang Dayo. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kali ini Bang Ocan, gue akan menceritakan kisah dari narasumber yang nama Bang Herman tadi ya. Tentang apa yang terjadi dalam rumah tangganya. Khususnya ini istrinya Bang Herman yang mengalami gitu. Sebelum gue cerita tentang apa yang dialami sama istrinya Bang Herman, gitu, gue ingin menceritakan sedikit dulu nih. Jadi Bang Herman sebelum nikah nih Bang sama istrinya yang sekarang ini, Bang Herman tuh duda Bang. Ya cukup lama lah duda lah di sana. Jadi sebelum Bang Herman ini nikah sama istrinya sekarang, gua akan menceritakan sedikit dulu nih Bang, cerita nih tentang istrinya Bang Herman nih yang sekarang nih, sebelum nikah ya. Istrinya Bang Herman ini Bang, dulu tuh pernah menjalin suatu rumah tangga nih Bang. Dan pernah menikah ya? Iya pernah nikah dengan salah satu pria lah, jadi suaminya dia lah asal. Cuman karena ada wanita lain, apa yang orang ketiga ya maksudnya gitu ya, akhirnya diputuskan untuk bercerai, gitu. Sampai akhirnya kenal sama Bang Herman dan menikah, gitu. Nah, selama pernikahannya Bang Herman ini Bang, adem-adem aja Bang. Jadi kebetulan istrinya Bang Herman ini mempunyai satu usaha Bang. Usaha itu usaha agen beras dan terbilang sukses. Jadi sebelum nikah sama Bang Herman pun dari hasil usahanya ini pun udah menghasilkan banyak kesuksesan lah, misalnya dibangun rumah lah. Berarti dari dulu ya. Udah bisa. Jadi istrinya Bang Herman ini dari di pernikahannya pertama ini menghasilkan anak satu Bang. Anak satu itu perempuan. Cukup udah dewasa lah. Nah, itu dari usahanya itu dia bisa mensekolahkan, gitu. Ya seperti orang tua ya sampai tingkat-tingkat yang tinggi lah. Gitu. Nah selama nikah nih biasa-biasa aja Bang. Biasa-biasa aja. Sampai suatu ketika nih Bang, Bang Herman ini kan sosok pria yang taat agama ya Bang. Taat agama lah. Dia untuk mencari istri aja dia harus coba cari tahu dulu historinya lah kasarnya. Bang Herman ini tahu banget histori istrinya ini. Kenapa dia cerai gitu kan. Kenapa suaminya nikah lagi, jadi tahulah si Bang Herman ini. Nah, ini suatu ketika dalam perjalanan berumah tangganya Bang Herman ini, ini istrinya nih tiba-tiba sakit Bang, sakit nih. Jadi
Karena Bang Herman sendiri orang yang rasional Bang ya, dibawalah istrinya ini ke rumah sakit. Berobat lah ya. Berobat. Nah, ternyata entah apa vonis dokter, si istri harus dirawat Bang. Cukup lama dirawat ini. Oh gitu. Cukup lama dirawat. Jadi sekitar hampir 2 minggu. Oh, terlihat parah berarti ya? Ya lumayan gitu. Tapi yang anehnya banget nih Bang ya. Ya. Si sang istri ini di rumah sakit ini malah nggak ngerasain apa-apa. Jadi itu 2 minggu ini nih, selama 2 minggu ini bukan 2 minggu pulang Bang enggak. Jadi begitu masuk rumah sakit, 3 hari itu badan udah enak, mau pulang tiba-tiba pas mau pulang badannya sakit lagi. Jadi belum sampai rumah masih di rumah sakit. Baru proses mau pulang. Ya. Akhirnya dicek lagi sama dokter, dirawat lagi. Itu sampai beberapa kali sampai 2 minggu. Seperti itu aja. Seperti itu aja. Akhirnya ya mungkin karena bosan juga istrinya Bang Herman tadi, dia memaksa sama si Bang Herman, pokoknya saya mau pulang. Karena badan saya udah enak gitu, maksudnya emang nggak ngerasa apa-apa, gitu kasarnya gitu. Nah akhirnya dengan jaminan dokter lah kasarnya, saya nggak nanggung apa-apa kalau apa-apa gitu. Ya si Bang Herman juga mengiyakan, iya dok, prosedur rumah sakit lah ya, pulang lah. Iya. Itu pulang tuh kalau nggak salah itu siang, sekitar jam 1 siang. Menjelang maghrib, istrinya sakit lagi dan itu tambah parah. Akhirnya mau nggak mau, Bang Herman membawa istrinya ke rumah sakit lagi, dan itu masuk ke ruang gawat darurat. Dan harus masuk ruang ICU selama 4 hari. Dan herannya Bang, dokter nggak menemukan penyakit apa yang diderita sama istrinya Bang Herman. Bang Herman ini udah mulai bertanya-tanya, sebenarnya apa sih yang terjadi sama istri saya gitu. Dalam hati itu udah coba berpikir gitu. Kenapa ada kok rumah sakit aja, dokter aja nih nggak bisa menentukan penyakitnya apa. Maksudnya apa ya? Gitu. Akhirnya dirasa sudah enakan nih istrinya Bang Herman tadi. Bisa dipulangin. Bisa dipulangin. Nah, begitu sampai rumah Bang, itu baru sampai rumah, nggak nyampe berapa jam, baru tiba di rumahnya, langsung kejadian lagi. Sakit lagi. Drop gitu ya. Itu bukan hanya drop Bang, itu ngerasain sakit yang luar biasa. Si sang istri. Si Bang Herman pikir, masa iya dibawa ke rumah sakit lagi dengan 2 kali. Yang pertama 2 minggu, yang kedua 4 hari ya. ICU pula. Dan nggak ada hasil penyakit apa dari rumah sakit itu, dari dokter itu. Akhirnya kabar istrinya si Bang Herman ini sakit itu tetangga pada tahu. Iyalah Mas. Jadi ada salah satu tetangga nih Bang, kerabat lah ya, kerabat deket lah ya. Itu memberitahukan ke Bang Herman. Si tetangga ini ingat dulu pernah di kampungnya, dia pernah punya tetangga juga yang sama seperti istrinya. Apa yang dialami sama istrinya Bang Herman. Dan kesimpulan dari kerabatnya Bang Herman ini, tetangganya ini, itu seperti samalah ciri-cirinya seperti orang terkena teluh, santet atau guna-guna. Gitu. Ya mau nggak mau akhirnya Bang Herman sendiri mulai coba mikir lah. Gitu. Akhirnya kerabatnya ini Bang menyarankan Bang Herman coba deh cari kenalan. Atau mungkin saudara atau mungkin teman yang mengerti deh. Kasihan istrinya Bang. Gitu. Karena kondisi fisiknya istrinya Bang Herman sendiri pun semakin hari semakin drop. Dan apa ya Bang, tubuhnya itu semakin kurus. Semakin kurus.
untuk jalan aja nih bang, itu harus dipapah. Iyalah, karena makan juga nggak masuk. Cuma yang heran nih bang, kadang-kadang itu di waktu-waktu tertentu istrinya Bang Herman ini kan mengalami situasi yang bikin orang panik bang. Seperti apa itu? Itu pernah salah satu contohnya nih bang. Jadi ketika siang hari nih bang, ini setelah pulang ke rumah ya bang, itu dia muntah, itu mengeluarkan cairan, itu cairannya baunya seperti air got. Seperti air got itu, baunya seperti air comberan lah bahasa kata. Dan itu memang panik. Ya mungkin Bang Herman sendiri mungkin udah mungkin kalau kita orang laki biasa mikirnya beda ya. Ah nih pasti ada yang nggak beres nih. Apa ada orang yang jahat, apa yang ada orang iseng kasar. Akhirnya adalah salah satu saudara dari Bang Herman. Jadi Bang Herman ini orang Jakarta Tulen nih bang, Jakarta asli lah, asli Bekasi. Datanglah ke rumahnya Bang Herman. Nah, saudaranya Bang Herman ini yang orang paham ya, orang ngerti ya. Cuman bilang kenapa baru bilang sekarang? Gitu. Ya, Bang Herman dengan sedikit rasa nggak enak gitu ya. Tapi saya pikir sakitnya sakit biasa. Gitu. Syariat yang ya normal lah ya, umum lah ya kata gitu. Enggak, nih istri lu nih ada yang ganggu. Ada yang ganggu. Ini istri lu kena guna-guna. Gitu. Ya udah deh bang, kata si Bang Herman. Kalau bisa tolongin. Ya udah, akhirnya cobalah nih sama saudaranya Bang Herman. Ternyata bener bang. Ternyata bener apa yang dikata sama saudaranya Bang Herman. Semua muntah itu keluar bang. Muntah segala macam badan. Dan sempat beberapa makhluk itu yang jadi selama sakit nih bang, istrinya Bang Herman ini, jadi tubuhnya istrinya Bang Herman itu dimasuki beberapa makhluk yang mungkin kalau bahasa kata gini ya, mungkin fungsinya atau gunanya untuk membuat kerusakan dalam tubuhnya si istrinya Bang Herman sendiri. Di organ-organ. Bener, kayak gitu. Entah itu. Tapi nggak tahu ya, maksudnya ada, kalau telur kan biasanya ada yang kirim pakai barang. Entah itu paku, entah itu pokoknya apalah istilahnya lah yang sering dipakai oleh para oknum dukun itu ya, buat alat santet atau telur atau guna-guna tadi gitu. Tapi Bang Herman nggak cerita. Nah, akhirnya dicobalah. Kalau bahasa kita nih pembersihan. Dan itu semua keluar kan. Yang saya sebutin tadi itu semua keluar. Itu keluarga yang ngelihat, yang menyaksikan hari itu, astagfirullahaladzim, jahat banget orang. Maaf ya bang, kondisi udah lemah bang. Istrinya Bang Herman ini kondisinya udah lemah banget. Mau nggak mau emang harus. Kalau nggak ya, maaf ya. Keseringan kita dengar kabar kan gitu ya. Nggak tertolong lah, apalah. Karena fisik makin melemah. Fisik melemah. Alhamdulillah nih bang. Berkat pertolongan saudaranya dari Bang Herman tadi, sembuh lah. Tapi di sini Bang Herman nggak sampai di situ mikirnya. Dia berpikir bang, siapa yang berani berbuat jahat sama keluarganya dia, sama istrinya maksudnya. Dia mulai berpikir-pikir, apakah mungkin karena saingan, tadi kan agen beras ya bang ya, apakah karena saingan dagang gitu, apakah karena ada orang yang nggak suka sama istrinya atau sama dia, kasar begitu. Dia mulai salah bicara atau salah gitu kan banyak ya yang gitu. Kita nggak tahu ya di depannya baik, di belakang nggak taunya gitu. Bang Herman coba berpikir, coba merenung lah, coba koreksi lah misalnya gitu kan. Akhirnya perasaan Bang Herman, dia nggak pernah jahat sama orang. Dia selalu baik sama customernya gitu kan. Gak pernah dia jahat sama orang, kasar gitu. Dan termasuk apa namanya, Bang Herman termasuk orang yang sering yang menjaga ucapan juga bang, tingkah laku jaga sama dia. Dia nggak mau nyakitin orang. Dah. Nah, dari sembuhnya si istri, akhirnya Bang Herman ini
sama sang istri ya, Iya. melanjutkan nih bang usahanya, Oh iya. gitu. Apa agen beras tadi. Nah, nggak lama bang, Mm-mm. nggak lama, cukup waktu seminggu aja. Mm-mm. Istrinya bang Herman sakit lagi. Walaupun lama, seminggu aja sakit lagi, Iya. sakit lagi. Gitu. Mm. Bang Herman udah mulai berpikir nih, Mm-mm. ini sakit medis Mm-mm. apa non medis ini? Betul. Mm-mm. Dia nggak mau kecolongan kedua kali, dihubungin lah saudaranya yang tadi itu. Benar, langsung ya. Dia nggak mau kecolongan lagi Mm-mm. bang. Setelah datang, Mm-mm. saudaranya bang Herman, dia bilang, ini kiriman lagi. Mm-mm. Waduh. Ini ada orang jahat. Emang kamu punya pernah salah sama orang? Gitu. Sampai sang saudara bingung. Bingung juga ya. Ah. Bang Herman bilang, perasaan saya nggak pernah, kan abang tahu sendiri saya orangnya gimana. Ah. Ya juga sih ya. Iya. Mungkin dari istrimu, istrinya. Bisa. Nah di sini bang Herman baru mikir, Iya. istri saya. Dicoba main ke belakang. Mm-mm. Jadi si suami ini kan selingkuh nih bang, Mm-mm. dan akhirnya menikah. Suaminya istrinya yang dulu ya, Nah, yang pertama. yang pertama ya, selingkuh dan nikah. Nah, bang Herman nggak tahu apakah ada sangkut pautnya dengan Mm-mm. mantan suaminya, Mm-mm. gitu. Nah di sini bang Herman mulai mengutarakan nih bang, Ya. cerita histori istrinya sebelum dia nikah sama istrinya nih ke saudaranya ini. Saudaranya mulai menganalisis nih bang, Iya. kemungkinan besar kemungkinan besar nih kayaknya Mm-mm. bisa ada kiriman-kirimannya, kemungkinan besar Ada hubungan. ada hubungannya nih, Mm. ada korelasinya. Mm. Gitu. Akhirnya dicoba sembuhkan lah itu Ya. si istrinya bang Herman tadi. Itu. Alhamdulillah bang, sembuh. Nah, semakin penasaran, Iya. si saudaranya bang Herman ini Mm-mm. mulai cari tahu bang. Iya. Karena walaupun bagaimana kan bang Herman kan masih saudara ya, masih Iya. kasihan dia, Pasti. gitu kan. Penduda lama, Mm-mm. dapat istri, Iya. tiba-tiba dia harus menghadapi kejadian-kejadian yang di luar nalar lah, Iya. bertubi-tubi lah. Mm-mm. Akhirnya dia cari tahu dengan sedikit kemampuan dari saudaranya ini, akhirnya si saudara ini tahu bang. Mm-mm. Saudara ini tahu. Ya udah kamu hati-hati aja, ini kayaknya masih orang deket yang pernah deket sama istrimu. Mm-mm. Cuman nggak disebutin bang. Mm-mm. Si sang suami apa istri muda yang Mm-mm. itu bukan, nggak disebutin. Iya. Cuma sebatas itu. Sebatas ya. itu pokoknya orang deket lah. Iya. Jangan lupa sholat, biar jadi tameng, kasar begitu. Ya bang, udah. Aktivitas biasa lagi bang, Iya. seperti normal, aktivitas biasa lagi. Sehat, sama si istrinya Iya. Istri Bang Herman. bang Herman tadi sehat, bisnis pun lancar lagi, jalan lagi. Jadi gini bang, Iya. si suami ini, mantan suami ya, Mm-mm. itu waktu nikah sama si istrinya bang Herman tadi, Mm-mm. itu termasuk beruntung bang, Mm-mm. termasuk beruntung. Iya. Jadi begitu cerai bang, itu banyak harta benda yang dibawa sama si Mantan mantan itu. suami bang, termasuk mobil dan sejumlah uang. Mm-mm. Dan secara setelah bang Herman tahu ya, kemari-kemari, Iya. jadi sembunyi-sembunyi nih si mantan suami ini selalu meminta uang bang. Oh gitu. Dan istrinya si bang Herman ini nggak pernah cerita. Apa sih? Ditutupi. Ditutupi. Dengan alasan dia nikah dengan wanita selingkuhannya ini sudah mempunyai anak untuk biaya susu. Karena dia nggak kerja bang. Mobil yang kemarin dibawa sama mantan suami itu dijual untuk biaya hidup. Dan sekarang hidupnya ngontrak dengan istri yang barunya dia, gitu, dan hidup susah, gitu. Dikasih bang sama istrinya bang Herman, ya, karena mungkin masih kepikir ya udah deh,
Kesian lah. Sabar bang. Masih Untuk- ada rasa kasihan. Ya untuk seorang istri yang pernah maaf ya bang dikhianati lah, Iyalah, termasuk sabar, bukan main. sabar banget. Mm-mm. Gitu. Dan sampai suatu ketika nih bang, Mm-mm. si istrinya bang Herman ini mendadak nggak bisa bangun, Bang. Apalagi? Mendadak nggak bisa bangun, Mm-mm. nggak bisa bangun. Bang Herman udah mulai panik. Iya, Aduh, apaan lagi nih? iya, pasti. Ini apalagi yang dikirim kasarnya begitu. Jadi udah langsung ke sana lah ya. udah langsung ke sana, cuman Bang Herman cuman bisa menerka-nerka aja yang sosok yang tadi dibilang orang dekat ini, Mm-mm. ya cuman nerka doang. Iya. Ya bukannya Sujan kalau itu mantannya atau apa. Dia cuman menerka-nerka doang. Udah apalagi. Telepon lah si saudara, datanglah si saudara ke rumah. Sini saudara kan ngelihat penderitaannya istrinya siapa? Bang Herman tadi yang udah bertubi-tubi bang, Iya. dikirim guna-guna dan selalu bisa ditolong gitu ya maksudnya. Iya. Di sini saudaranya Bang Herman nih udah mulai sedikit, mungkin kalau bahasa kata mah gerem kali bang ya. Wah, iyalah, gergetan juga. Gergetan lah mungkin kan, gergetan. Ini udah yang sekian kali. Sekian kali nih Oh maksudnya. iyalah. Akhirnya dicobalah. Kalau bahasa kita mungkin mediumisasi nih bang. Entah gimana caranya juga saya kurang paham. Iya. Jadi si sosok yang ada di tubuh istrinya Bang Herman ini bang, Iya. itu diajak komunikasi nih bang sama saudaranya Bang Herman. Dari mana, ngapain, itu apa, siapa yang suruh. Iya. Saya. Dari hasil komunikasi ini bang, baru kebuka. Ternyata yang menyuruh selama ini untuk menyakiti istrinya Bang Herman tadi, Iya. ternyata sang suami beserta istrinya, mantan. Oh, mantan suami sama selingkuhannya ya. Oh selingkuhannya. Itu yang selama ini mengirim guna-guna kepada istrinya Bang Herman. Dari awal itu ya. Nah ditanya lagi nih Bang, sama saudaranya Bang Herman tadi, dibayar pakai apa? Gitu kan. Nah si makhluk ini diam aja. Si makhluk ini diam aja. Nah, kata si makhluk, saya nggak dibayar, saya cuma dikasih. Kasih apa? Jadi si makhluk ini bang diiming-iming. Kalau diiming nih bang, diiming-iming sama suami, mantan suami dan istrinya ini diiming kalau dia bisa membuat mati istrinya Bang Herman tadi, dia akan mendapat anaknya yang kecil tadi. Jadi dia direlain anaknya hasil dari perkawinan tadi, anaknya kecil tadi nih si mantan suami itu dijadikan untuk tumbal bayaran si makhluk supaya istrinya Bang Herman ini mati. Jam. Tanya, kamu dari mana? Siapa yang nyuruh kamu? Siapa dukunnya? Saya mau bicara sama dukunnya. Akhirnya dengan mediumisasi ini datanglah sang dukun masuk ke tubuhnya si istrinya Bang Herman. Bang Herman. Iya. Dengan sedikit arogan, dengan gaya arogan. Oh hahaha. Iya. Kenapa kamu panggil saya? Kamu mengadu ilmu sama saya. Gitu. Bukan kayak pitung bang. Kalau pitung Belanda nggak gitu gayanya. Gaya apa namanya? Gaya Jagoan lah ya. jagoan lah bang. Di sini saudaranya Bang Herman cuma tenang doang. Iya. Udah lama jadi dukun. Tahu sambil ketawa nih, iya saya udah lama kan. Iya. Berapa umur kamu? 90 tahun. 90 tahun. Berapa banyak orang yang telah kamu buat mati dari praktek perdukunan? Oh, dia bilang udah banyak. Oh gitu. Terus ditanya lagi nih bang, kamu dibayar pakai apa? Iya. Bang ketawa-ketawa aja bang. Tanya lagi, ditekan nih bang sama saudaranya si Bang Herman tadi. Kamu dibayar pakai apa? Kamu dibayar pakai apa? Tidur bang. Jadi sang dukun ini bayarannya itu, jadi
si mantan suami ini kan punya istri. Iya. Jadi bayarnya itu tidur bang sama si dukun. Bersetubuh sama si dukun. Demi melaksanakan itu dibayar dengan tidur ya. Tidur tadi. Pasti ya berhubungan badan. Iya. Begitu. Astagfirullahaladzim. Kata saya, saudaranya Bang Bang Herman. Herman. Saya nggak mau tahu ini semuanya. Ya. Saya pengen hari ini kelar. Gitu kan. Oh kamu ngadu ilmu dulu mas. Ngomong gitu bang dukun. Akhirnya diladenin lah sama saudaranya sih. Bang Herman. Dan alhamdulillah Bang Herman menang bang. Akhirnya saudaranya Bang Herman bilang, Iya. saya nggak mau tahu pokoknya si istrinya Bang Herman ini si apa maksudnya si korban inilah ya, itu dibersihkan dari pengaruh-pengaruh entah itu makhluk apa mau dibersihin. Akhirnya si dukun ini bersihin bang. Dibersihin sendiri sama si dukun sampai benar-benar bersih. Setelah bersih selesai semuanya, si dukun udah balik dilepas lagi, si makhluk dilepas lagi. Pokoknya dengan ultimatum jangan sekali-sekali lagi mengganggu istrinya Bang Herman. Di sini kan baru tahu sih semua. Dari situ Bang Herman baru tahu. Kebetulan juga saudara-saudara situ juga jadi tahu semua. Astaga. Jadi yang selama ini yang berbuat zolim ya bang ya, itu begitu. ternyata mantan sang suami sama istrinya. Pasangannya. Itu Dan merelakan seperti itu untuk membayar. Setelah sadar nih bang, istrinya Bang Herman cerita bang, kalau selama ini yang berbuat jahat sama kamu tuh mantan suami, nggak habis pikir bang. Siapa sih istrinya Bang Herman? Kok bisa ya? Aku kurang apa mas? Kesal gitu. Dia main sama istri sama wanita lain, aku nggak marah. Ya dia akhirnya cerai walaupun cerai ya. Dia minta harta, aku kasih. Asal begitu. Udah akhirnya ya udah kalau kamu udah tahu gitu, makanya mulai maksudnya kayak tadi kan sering-sering minta uang apa-apa gitu. Udah mulai dibatasin aja. Dan kamu udah mulai berhati-hati kalau ketemu sama mantan suami ini. Kan kamu tahu selama ini yang jahat itu mantan suami. Iya mas, nurut bang sama Bang Herman tadi. Sampai suatu ketika nih bang ya, ini puncak sebenarnya bang. Puncak dari mungkin kejadian lah ya. Jadi ternyata si sang suami dan istrinya, mantan suami dan istrinya itu nggak sampai di situ bang. Nggak sampai di situ. Maksudnya gimana nih? Jadi gini bang, jadi selama istrinya Bang Herman ini sakit bang, ternyata tuh mereka nih berdua nih mantan suami dan istrinya itu punya keinginan tuh hartanya semua itu pengen dimiliki bang. Harta dari istrinya Bang Herman ini. Bang Herman ya. Waduh. Jadi memang ada sebagian harta itu emang ibarat kata mungkin kalau misalkan harta gunung gini ya bang ya. Sebenarnya kan gini bang, sebenarnya rumah yang beli hasil kerja keras istrinya Bang Herman. Mobil yang dibawa sama mantan suaminya itu uang hasil kerja kerasnya istrinya Bang Herman. Dan semua hasil kerja kerasnya istrinya Bang Herman. Si suami ngapain? Emang nggak punya apa-apa. Mobil udah dikasih, sejumlah uang udah dikasih. Ibarat kata mungkin kurang enak gimana ya Bang? Iya. Cuman karena mungkin di sini tamak rakus kasarnya. Kebetulan dapat istrinya si mantan suaminya, dapat istri yang sama, yang tamak dan rakus juga. Akhirnya mereka saling mendukung lah. Saling mendukung dan ingin menguasai harta dari istrinya Bang Herman. Tapi jujur aja Bang, sebenarnya Bang Herman sini tahu diri Bang.
Jadi selama dia nikah sama istrinya ini, Iya. dia nggak menempati rumah si istrinya, enggak, dia yang mengontrak bang. Oh, berarti rumah yang udah ada ini ditinggalin Ditinggal aja lah bang, dia ngontrak. ya. Merelakan itulah ya. Mungkin bahasa kata mungkin gini, gue nggak mau dibilang suami yang bagaimana. Jadi mungkin udah gue biar kata ngontrak, mungkin gue yang penting gue bertanggung jawab lah. Susah senang bersama dimulai dari nol lagi lah. Betul. Gitu. Dan dia nggak mau ada omongan-omongan yang gak enak didengar sama Bang Herman. Ya lebih ke situlah arahnya lah, kasarnya gitu lah. Menjaga Gitu. ya. Jadi selama itu bang, ternyata tujuannya itu. Gitu. Sampai akhirnya si Bang Herman sendiri memutuskan setelah berbicara ya sama sang istri ya. Ya udahlah. Mungkin itu akar masalahnya. Iya. Mendingan dijual aja. Itu. Nah, akhirnya melalui salah satu adik dari istrinya, Bang Herman ini, disampaikanlah berita itu kalau rumah ini pengen dijual dengan bagian-bagian yang sudah ditentukan lah. Iya. Tapi pada si mantan suaminya itu dapat bang, dapat. Dasar bang saat ini. Emang rakus bang, emang mau. Dia mau semuanya bang. Oh gitu. Dia mau padahal udah dibagi, tapi dia mau semuanya. Mau semuanya. Pada dasarnya itu bukan harta dia. Bukan bang. Nah, itu kan sudah dikabarkan kan, maksudnya mungkin ini biar dia puas dan dia nggak mengirim mungkin teluh atau guna-guna lagi. Ya mungkin bahasa kata mungkin ya udah deh gue damai deh kasarnya gitu lah. Ngalah dah ikhlasin aja deh. Iya deh. Emang mau kita bagi gitu ya. Tapi kalau untuk semua kan nggak mungkin bang. Iyalah. Nggak mungkin lah gitu. Waduh. Dah sampai ketukan nih bang. Si istrinya Bang Herman ini nggak bisa bangun sama sekali bang. Dan itu kondisi dari istrinya Bang Herman itu turun drastis bang. Kalau dari 100 langsung ke 20% bang. Masya Allah. Itu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ini keluarga udah dikumpulin bang. Iya. Ini keluarga udah dikumpulin. Ini keluarga udah pada nangis semuanya. Iya. Karena pikiran keluarga ini semua pikiran, waduh. Udah yang macem-macem ini bang. Bener. Karena kondisinya udah 20%, udah parah bang. Sampai Bang Herman sendiri itu udah nggak tahu sih bagaimana. Si saudara udah ditelepon kan, cuman agak lambat aja datangnya. Kondisi perjalanan mungkin. Di sini udah pada nangis dan si keluarga ini ya adik-adiknya gitu ya. Itu baru tumben ngeliat istrinya Bang Herman tadi bang. Jadi gini bang, kalau mereka kan tahu ya bang ya. Iya. Kalau istrinya Bang Herman ini kalau sakit belum pernah nangis bang. Karena sosok yang tough lah ya. Belum pernah nangis bang. Iyalah. Dan ini baru dijumpai seumur hidup dari adik-adiknya, dari kakak-kakaknya. Dia lihat istrinya Bang Herman ini sakit itu menangis. Dan aduh sakit. Nggak pernah bang, dan kali itu didengar semua. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Dengan histori istrinya Bang Herman tadi yang sering berulang-ulang kali dikirim santet atau guna-guna. Datanglah nih bang, saudaranya. Saudara Bang Herman ini. Bang Herman. Begitu masuk ke pintu, assalamualaikum. Begitu masuk ke dalam, ngeliat kondisinya istrinya Bang Herman bang. Itu nggak langsung, biasanya kan ngobrol dulu. Ini enggak pak, langsung dipegang. Langsung. Paham ngeliat kondisinya ya? Paham langsung. Dicoba pelan-pelan, dicoba baca surat, ayat-ayat, gitu kan, Quran gitu. Nggak reaksi, nggak ada reaksi yang signifikan lah, atau perubahan yang jelas lah. Sampai akhirnya nih saudaranya Bang Herman ini berpikir bang, aduh, ini kayaknya ini bukan teluh ini, ini bukan teluh. Cuman saudaranya Bang Herman ini berpikir ini bukan teluh ini. Dari ciri ini bukan teluh. Kan orang biasanya tahu nih bang. Ini bukan teluh. Dicek bang. Ternyata benar. Jadi dari beberapa tempat di area tubuhnya si istrinya Bang Herman itu yang dicek ini akhirnya
makhluk ini bisa berbicara nih yang ada di dalam tubuhnya sih. Jadi di dalam tubuhnya istrinya Bang Herman ada makhluk. Ada makhluk berarti ya. Ada makhluk. Benar. Nah, setelah bisa diajak komunikasi si sang makhluk ini, Iya. ditanyalah nih sama saudaranya Bang Herman, kamu siapa? Cuman bisa ketawa aja Bang, sambil palanya gini Bang. Kamu ini dari golongan apa? Cuman ketawa aja sambil lidahnya. Waduh, Bang Herman langsung bisa, waduh ini kayaknya kalau dari ciri ini kayaknya ular, gitu kan. Kamu siluman ular ya? Gitu. Cuma senyum doang Bang. Iya. Apa yang kamu kemarin? Saya mau ngambil nyawa orang ini. Emang apa salah orang ini? Saya nggak mau tahu. Saya mau numbalin orang ini. Saya mau ambil orang ini. Kamu dari mana? Kamu siluman ular dari mana? Ditanya sama saudaranya sih, Bang Herman ini. Herman tadi. Saya dari Gunung Kemukus. Jadi gini Bang, Gunung Kemukus itu kan gunung yang nggak terlalu gede Bang ya. Ya mungkin sekitar 300 meter lah di bawah permukaan laut lah. Di atas permukaan laut ya sorry. Sekitar 300 meter lah. Itu daerah Jawa Timur lah, sekitar Jawa Timur lah ya Bang ya gitu. Emang terkenal Bang. Tempat-tempat yang kayak pesugihan gitu. Walaupun di situ masih ada salah satu makam keramat Waliullah ya masih ada di situ. Masih ada ya gitu. Ada sendang juga gitu. Nah, pas dibilang Gunung Kemukus, saudaranya Bang Herman ini langsung sadar Bang. Jangan-jangan ini pesugihan. Bener tadi dia pakai tumbal, mau dijadiin tumbal di sini. Ditanya, siapa yang nyuruh jadi tumbal sini? Itu dengan entengnya makhluk itu bilang, itu apa namanya istri dari mantannya. Dengan cara bagaimana? Dia dikejar terus Bang, dikejar pertanyaan ini, diajak komunikasi karena memang si makhluk ini emang sudah dilemahkan sama si saudaranya Bang Herman tadi sudah dilemahkan. Nggak tahu ya dengan keilmuan apa gitu. Jadi ternyata istri dari sang mantan suami Bang, itu dia berangkat ke Gunung Kemukus Bang. Datang ke Gunung Kemukus, dia mengadakan ritual Bang, ritual pesugihan. Yang tumbalnya ini itu bukan dari anak, bukan dari orang tua atau keluarga, bukan Bang. Jadi korbannya ini tumbalnya diambil dari orang yang paling dibenci. Jadi cukup Bang, cukup kalau punya orang yang kamu benci, kamu bisa jadikan tumbal itu. Nah, istri dari mantan suaminya Bang Herman ini itu melakukan pesugihan itu, dan si makhluk itu jadi si makhluk ini dia menjelaskan fisiknya Bang. Kalau si makhluk ini bilang, kalau saya ini matanya satu, saya ini ular yang paling besar. Besarnya saya itu sebesar setengah lingkaran bumi. Besar Bang. Iyalah. Besar. Dan itu saudaranya Bang Herman itu baru pertama kali dia pegang, bukannya baru pertama kali ya, mungkin beberapa kali dia pegang, cuman baru itu dia pegang itu, begitu dia pegang itu tangannya bergetarnya luar biasa Bang, seperti ada energinya kencengnya gitu kasar gitu. Itu kenceng banget. Sampai saudaranya Bang Hermannya harus mengeluarkan tenaga ekstra. Dan itu nggak gampang. Ya balik lagi Bang di sini Bang ya, mungkin karena Allah itu mengandaki lah bahasa gitu. Iya bisa diredam itu si makhluk yang mau mengambil nyawa dari istrinya Bang Herman tadi. Akhirnya setelah digagalkan maksud makhluk yang tadi, si Bang Herman bilang ke makhluk tadi, kamu ambil aja. Sebagai ganti tumbalnya ini kamu makan aja. Si
Ya Pak, istri mantan suami ya. Ini ya. Kamu makan aja. Ngapain kamu ngambil orang yang nggak bersalah, orang sabar ini? Gitu kan. Ini di sini saudaranya Bang Herman ini udah, mungkin kalau orang lihat mungkin udah temperamen udah iyalah tinggi Bang. Kemarin aja kan udah lumayan geram kan. Geram, tambah lagi geram. masih. Kalau enggak kamu, ya gitu kan, saya matiin kamu hari ini. Dia emang di ultimatum lah bahasanya gitu kan. Nah itu minta ampun Bang. Ampun. Ya saya kapok gitu. Saya enggak sekali-sekali lagi. Ya. Gitu kan. Kalau kamu ambil tumbal, kamu ambil tumbal aja yang nyuruh kamu. Iya gitu kan. Akhirnya keluar Bang. Nah, setelah keluar Bang, ini keluarga nih heran Bang. Yang tadinya kondisi 20% nggak bisa bangun, lemas, tiba-tiba bangun diri ke kamar mandi kencing. Ketawa semuanya Bang. Sedrastis itu ya? Drastis Bang. Masya Allah. Dan ngobrol dan ketawa-ketawa. Tadi aku tadi aku kenapa? Terus di sini Bang Herman cuman senyum-senyum aja. Ya, mudah-mudahan mungkin dalam hatinya Bang Herman. Mudah-mudahan ini yang terakhir. Iya. Mudah-mudahan nggak ada lagi. Nah, sini Bang Herman sempat nanya ke saudaranya, Bang, kira-kira, ini manusia ini masih mau nggak ngirim lagi? Masih sempet nggak atau punya kehendak nggak buat ngirim lagi? Nah, si saudaranya Bang Herman ini bilang, ya lihat aja. Kalau misalkan masih sempat, berarti orang itu masih hidup. Iya gitu. Jadi emang nggak ada cara lain Bang. Mungkin saudaranya Bang Herman ini udah, mungkin saya nggak tahu ya Bang ya. Kan udah pernah dengar ada cerita kalau misalkan orang kirim telurnya berbalik lagi kan bisa mengakibatkan fatal juga tuh Bang. Iya. Ya kan, yang menyuruh itu bisa meninggal juga. Nah, sampai kejadian yang terakhir tadi tuh Bang Herman ini baru bisa cerita nih ke kita. Oh, berarti itu kejadian yang terakhir tuh Bang, dan itu baru banget Bang. Itu sekitar sebulan yang lalu. Oh gitu. Masalah nanti bukan yang ngarep ya Bang ya. Masalah kedepannya wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Bang Herman beserta istrinya tetap dalam lindungan Allah nih. Iya, biar nggak ada atau siapa yang dimaksud dalam cerita tadi, si mantan suami atau istrinya ini punya niatan jahat lagi. Tapi cukuplah sampai di situ aja ya. Ya kita berharap sih begitu ya. Cerah lah ya. Iya. Mudah-mudahan sampai di situ aja lah. Gitu. Ya buat teman-teman yang punya saudara atau punya kerabat, betul. Ya mudah-mudahan jangan sampai seperti apa yang dialami sama istrinya Bang Herman. Bang Herman tadi. Karena serangan seperti itu bertubi-tubi. Ya Bang, ini nggak main-main Bang. Kalau udah urusannya sama telu, santet, guna-guna Bang, siapa yang mau Bang? Di luar nalar semua Bang, di luar logika semuanya Bang. Dan itu benar-benar apa ya Bang? Kejam banget ya Bang. Itu bahasa kejam itu. Itu ibarat kata ini kalau bahasanya Bang Herman nih. Mungkin sesabar-sabarnya orang Bang, mungkin ya Bang, pasti kepancing juga. Kalau seandainya nyata Bang, di hadapan Bang Herman orang melakukan sesuatu dengan cara nyata, mungkin udah lain cerita itu. Lain cerita bener. Iya. Itu pasti ada fisik lah. Bener. Gitu. Cuman itu doang deh yang bisa gue sadur cerita dari Bang Herman tadi. Iya Bang, itu benar. Mari kita sama-sama berdoa buat Bang Herman dan istrinya. Semoga di kemudian hari dan selamanya nggak ada lagi gangguan-gangguan apapun. Amin. Mudah-mudahan rumah tangga mereka menjadi adem dan tenang, sehat selalu. Dan juga satu nih Bang, pesan Bang, buat para oknum-oknum nih Bang, yang masih mau nih atau masih punya niatan yang nggak bener nih Bang. Tolong hentikan. Iya. Kasihan, ingat saudara, ingat keluarga, ya Bang ya. Bener-bener. Cukup. Apalagi perkara harta. Banyak kan faktornya juga kan, wanita dan yang lain-lain. Kalau bisa ya hentikan lah ya. Alhamdulillahirobbilalamin, cerita sudah kita pamungkaskan di
tema saat ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari apa yang diceritakan pada saat ini. Tetap bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Semoga Allah memberikan kita rezeki yang berlimpah, kesehatan selalu juga. Amin ya rabbal alamin. Dan buat kawan-kawan yang mau kirim cerita seperti yang sudah-sudah, silakan di DM IG kita, Bang, ya, atau chat via WA seperti biasanya yang tersantum di deskripsi video di bawah ini. Kami berdua pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.